Halo semuanya, jadi saat ini kami akan melakukan mitigasi dan psikoedukasi bencana alam banjir di SMK PGRI 1 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya, kita dari mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Prodi Psikologi Islam. Jadi hari ini kita akan mengadakan mitigasi dan psikoedukasi bencana alam banjir. Nah, teman-teman silahkan simak bersama ya. Persiapan psikologi sebelum banjir yaitu yang pertama ada pahami dan terima kemungkinan terjadinya banjir agar pikiran kita itu lebih jernih dan siap menghadapi situasi darurat. Yang kedua, buat rencana atau tindakan yang jelas bersama keluarga termasuk jalur evakuasi dan tempat yang aman. Yang ketiga, siapkan perlengkapan darurat seperti makanan, obat-obatan, dokumen penting untuk mengurangi kecemasan saat terjadinya banjir. Apa yang harus kita lakukan ketika banjir reda? Yang pertama, mencari dukungan sosial. Berbagi perasaan dengan keluarga, teman, ataupun orang yang kita percaya dapat membantu mengurangi beban emosional. Yang kedua, ada mendapatkan bimbingan psikologis profesional. Beberapa orang juga mengalami trauma parah, seperti ketakutan luar biasa setiap kali hujan turun. Segera cari bantuan psikolog atau konselor terlatih ketika merasa hal-hal yang telah saya sebutkan. Cara mengelola stres dan emosi yaitu dengan cara melakukan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, ataupun aktivitas yang menyenangkan untuk mengurangi rasa stres. Pernah nggak sih kalian ngebayangin lagi santai-santainya di rumah nih, tiba-tiba air mulai masuk dari pintu depan? Nah, kebayang nggak tuh? Oke, jadi sebelum kita masuk nih ke simulasi bencana banjir, kita main sebentar gimana? Nama permainannya kalau air tiba-tiba datang. Oke, jadi kalau saya bilang air naik setinggi mata kaki, kalian harus lompat kecil. Oke, kalau saya bilang air setinggi pinggang, kalian harus pura-pura berenang. Oke, yang terakhir, kalau saya bilang air sampai atap, kalian harus naik kursi kemudian teriak minta tolong. Gitu ya. Oke, gimana? Sudah siap? Kita mulai bisa? Oke, sekarang bayangkan teman-teman lagi di rumah nih. Pas lagi santai-santainya, tiba-tiba air naik setinggi mata kaki. Lalu, kemudian air setinggi pinggang. Oke, kemudian lama-kelamaan air sampai atap. Semua teriak, tolong! Oke, nah tapi nih teman-teman, tadi seru ya. Tapi gimana tuh kalau itu beneran terjadi? Kita nggak mungkin sempat main-main lagi. Nah, untuk itu kita harus tahu nih apa sih yang harus kita lakukan ketika bencana banjir tiba. Oke, nah kita akan belajar melalui simulasi bencana banjir yang akan dipimpin oleh saya sendiri, Kak Anastasia. Oke, semuanya siap ya? Pada Jumat tahun 2025, SMK 1 PGRI Bandar Lampung memulai aktivitas ngajar-mengajar seperti biasanya. Namun pada hari ini hujan tiba-tiba datang dan petir tiba-tiba menyambar. Yah, di luar hujan nih anak-anak. Wah, kira-kira hujannya lama nggak ya? Selama beberapa menit, hujan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Malah sebaliknya, hujan semakin deras yang diikuti angin kencang serta petir yang semakin menguat. Anak-anak, air sudah mulai naik. Semuanya jangan panik, dengarkan ibu. Anak-anak, dengarkan ibu. Ayo, dengarkan ibu dulu. Tenang, semuanya tenang. Anak-anak, matikan saklar listrik yang masih hidup, oke? Setelahnya yang lain, bereskan barang-barang kalian. Tenang, semuanya jangan panik, bereskan barang-barang kalian. Oke, semuanya berkelompok, saling bergandengan tangan, jangan ada yang terpisah. Dengarkan ibu, oke? Setelahnya kita naik ke tempat yang lebih tinggi, oke? Ayo anak-anak, ayo naik ke tempat yang lebih tinggi. Semuanya bergandengan tangan, jangan ada yang terpisah. Nah, setelah sesi simulasi, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kalau kita terjebak di rumah sendirian, Kak. Oke. Yang pertama yang harus kita
lakukan adalah patikan saklar listrik ya. Patikan saklar listrik. Setelahnya kita usaha untuk keluar. Cari tempat terbuka di mana ada titik orang kumpul. Nggak boleh sendirian, harus cari orang untuk berkelompok. Oke? Yang ketiga, bersama-sama sama kelompok tadi kita cari dataran yang lebih tinggi. Yang paling utama kalau di rumah adalah patikan saklar listrik. Karena itu bakal berbahaya banget ya Kak, kalau misalnya kena air. Kalau bisa untuk manjatkan, kalau kita lihat banjir-banjir di luar sana kan sampai seatap rumah ya teman-teman. Itu boleh banget disaranin untuk naik ke atap rumah. Pokoknya cari setinggi-tinggi mungkin dataran yang lebih tinggi daripada banjir tersebut. Ketika kalian di situasi yang ada di dalam ruang lingkup yang benar-benar celah, ruang lingkup yang lebih besar itu Nggak boleh panik kak. Iya, terus kalau misalnya nggak panik kita harus ngapain? Nyari tempat aman. Dari tempat aman, oke. Terus kalau sendirian? Kalau sendirian ya nyari kayak masuk rumah. Tapi kan rumahnya udah kebanjiran. Jadi cari tempat yang terbuka. Oke, pintar. Terus kalau misalnya nih, kamu banjirnya udah tinggi, terus kamu harus ngapain tuh? Nyari yang lebih tinggi dari kebanjiran ya kak. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Oke, Pak Regi ya, kami udah berani. Oke, dapet Regi. Regi, kelompok 5.